sini dapat kami jelaskan gugatan tersebut yang diajukan oleh 8 organisasi, yaitu 1 Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Provinsi Jawa Barat, 2 Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bandung, 3 Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Cianjur, 4 Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor, 5 Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Garut, 6 Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Cirebon, 7 Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Kuningan, 8 Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Sukabumi mengajukan gugatan terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 463.1/323/Distrik/2025 tertanggal 26 Juni 2025 tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat beserta aturan turunannya baik yang telah terbit maupun yang akan diterbitkan. Jadi di peradilan tata usaha negara ini yang menjadi objek sengketa itu adalah keputusan administrasi pemerintahan maupun tindakan faktual dari pemerintah begitu. Dalam hal ini yang menjadi objek sengketa adalah tadi seperti sudah kami sampaikan, intinya adalah keputusan Gubernur Jawa Barat menyangkut juknis pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah ini dianggap merugikan oleh 8 organisasi tadi, sehingga mereka mengajukan gugatan ke pengadilan TUN begitu. Gak main-main ini. Ada 8 organisasi swasta yang menggugat Gubernur Jawa Barat ke PT UN karena kebijakannya. Sebelum lebih jauh, kita akan cek dulu jawaban Pak Gubernur. Apa sih alasan beliau mengeluarkan kebijakan itu? Bisa diterima oleh akal kita apa tidak? Atau absurd gitu loh kebijakannya. Untuk melakukan gugatan, dan bagi saya sangat berbahagia digugat. Itu mencerminkan bahwa Gubernur Jawa Barat itu bekerja, dan di situ ingat loh, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan yang kita selamatkan hari ini adalah 47.000 orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah free. Bahkan kita di perubahan anggaran ini juga akan menyiapkan pakaian sepatu buat mereka. Dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan, ya nggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan, itu hak setiap warga negara. Tetapi kemudian juga harus diingat bahwa kita harus bisa baca data. Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Ya kan, tahun ini saja nambah hampir 60 lebih. Nah, nanti kita lihat dipetakan apakah sekolah-sekolah swasta yang hari ini mengalami penurunan murid itu disebabkan karena rekrutmen yang ditambah di sekolah negeri atau tidak. Kan itu belum tentu. Nanti kita lihat di peta data itu. Nah, semua itu kan nanti bisa disampaikan di pengadilan tata usaha negara. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa anak-anak yang 47.000 ini kan sudah terdaftar sebagai siswa dan sudah masuk di Dapodik. Artinya mereka sudah bisa bersekolah dengan baik. Yang saya pikirkan sebagai gubernur hari ini adalah bagaimana mereka tidak lama di 43-50 itu dengan mempercepat pembangunan ruang kelas baru. Dan kita targetkan di perubahan anggaran ini ada ratusan ruang kelas baru yang kita bangun. Ya, walaupun waktunya sudah sangat mepet. Tetapi di tahun 2026 kita akan membangun 5 sekolah baru lagi. Dan di mana fokus perhatian kita itu di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Yang menarik adalah bahwa justru rekrutmen sekolah yang mengalami pelambatan karena ketersediaan sekolah negeri terbatas justru di pusat kota. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini, mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun ruang kelas baru, tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020 itu di data yang ada tidak satu pun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Dan yang paling menarik, di anggaran murni tahun 2025 waktu saya menjabat itu di anggaran murni yang saya terima hasil kesepakatan pemerintah dengan DPRD itu pembangunan ruang kelas 0. Jadi tidak ada satu ruang kelas pun yang direhab di APBD tahun 2025. Terjadi perubahan menjadi 350 miliar anggarannya saya masukkan setelah saya buat pergeseran. Jadi yang terjadi hari ini adalah
perubahan-perubahan APBD berdasarkan realokasi anggaran yang kita miliki, sehingga kita hari ini memiliki kecukupan membangun sekolah baru, ruang kelas baru, satu kelasnya satu toilet sekarang itu kan, kemudian ruang kelasnya ada yang ber-AC di daerah panas, kemudian membangun jalan menuju sekolah, setiap sekolah kita akan bangun trotoar, bangun halte, kemudian kecukupan air bersihnya akan menjadi perhatian kita. Nah, seluruhnya kemudian hari ini juga anggaran pembangunan jalan mengalami peningkatan. Di perubahan anggaran ini kita memproyeksikan 2,6 triliun anggaran. Kemudian memproyeksikan penerangan jalan umumnya 600 miliar. Itu dari kemudian pembangunan rumah rakyat miskin. Kita lagi mendesainkan rumah-rumah panggung dan siap membuat rumah panggung percontohan. Banyak alokasi yang kita arahkan hari ini kita buat, termasuk di dalamnya kita memfokuskan merevitalisasi sungai, melakukan pengerukan terhadap danau-danau. Ini anggarannya sekarang nyampe 450 miliar dari hanya 20, jadi ada lonjakan yang besar. Nah, yang harus menjadi perhatian saya adalah, pertanyaan saya mendasar adalah, ketika dulu uang APBD tidak tersampaikan kepada publik secara terbuka, tidak memfokuskan prioritas anggaran pada yang menjadi kepentingan publik. Ketika pemerintah tidak bangun sekolah, ketika pemerintah tidak bangun ruang kelas baru, ketika banyak sekali orang pergi ke sekolah, sudah masuk kelas dikeluarkan lagi tidak diterima hingga diukur jalannya. Kenapa pengamatnya pada diem? Sekarang baru ribut, kenapa baru sekarang? Ya kan? Tetapi sebagai gubernur, sebagai pemimpin Provinsi Jawa Barat, saya bersedia diberikan kritik oleh siapapun, asalkan kritiknya didasarkan pada data dan fakta yang objektif, bukan asumsi. Karena perbedaan seorang akademisi dengan non-akademisi adalah setiap yang disampaikan berdasarkan riset, data, dan berbasis sains. Soal 50 siswa per kelas, Bapak Aing digugat hukum oleh 8 organisasi yang menggugat Bapak Aing, salah sajina Forum Kepala Sekolah Swasta Jabar, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bandung. Pokoknya mah tetenya baca anu swasta lah pokoknya mah. Gara-gara senagaran murid anu asup ka swasta teh seetik jeung manehna teh pokokna teh si 8 organisasi eta teh hayang teh dilibatkeun. Bae nasok anu non murid tidak mampu teh asupkeun ka sekolah swasta, tapi disubsidian ku pemerintah. Intina dipangmayarkeun ku pemerintah. Intina teh hayang duit teh hayang kabagean. Jung ngalaporkeun anjing. Rupa-rupa hirupna teh. Mengajukan gugatan terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 463.1/323/Distrik 2025 tertanggal 26 Juni 2025 tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat beserta aturan turunannya baik yang telah terbit maupun yang akan diterbitkan. Jadi Bapak-Bapak, gugatan ini terregistrasi dalam perkara nomor 121/G/2025 Bandung. Gugatannya ini diajukan tertanggal 31 Juli 2025. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi digugat 8 organisasi sekolah swasta ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Bandung. Delapan organisasi itu yakni Forum Kepala Sekolah Swasta Jawa Barat, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bandung, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Cianjur, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Cirebon, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Kuningan, dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Sukabumi. Para penggugat mempersoalkan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat soal penambahan rombongan belajar atau rombel tahun ajaran 2025-2026, yakni satu kelas rombel sekolah negeri diisi hingga 50 siswa.
Humas PTUN Bandung, Enrico Simanjuntak mengatakan, saat ini berkas gugatan tersebut sudah masuk tahap pemeriksaan berkas. Hakim PTUN Bandung akan memeriksa terlebih dahulu legalitas para pihak yang menggugat perkara tersebut. Enrico menjelaskan, jangka waktu pemeriksaan akan dilakukan selama 30 hari ke depan. Jika gugatan diterima, prosesnya bisa dilanjutkan ke tahap persidangan. Sebelumnya, aturan kuota 1 rombel 50 siswa di sekolah negeri tersebut diatur dalam keputusan Gubernur Jawa Barat tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah. Keputusan gubernur itu memantik polemik antara pemerintah provinsi dan kalangan sekolah swasta. Prabowo tidak pernah primordial. Di mana letak tidak pernah primordialnya? Dia tidak pernah berkata, saya orang Jawa. Dia selalu berkata, aku adalah Indonesia. Saya katakan sekali lagi, aku adalah Indonesia. Berulang-ulang dia berkata, aku adalah Indonesia. Artinya apa? Dia tidak mengembangkan politik identitas. Politik identitas itu ada dua. Satu, politik beridentitaskan suku. Dua, politik beridentitaskan agama. Dia tidak menggunakan narasi identitas kesukuan sebagai bargain politiknya, sebagai latar belakang politiknya, tapi justru dia memproklamirkan diri sebagai Indonesia. Tetapi saya katakan, dari sisi tradisi, Prabowo lebih Jawa dibanding Jawa. Dari mana letaknya? Lihat di mejanya, pasti ada potongan bunga melati. Lihat arsitektur bangunannya, penuh dengan ukiran. Lihat di sudut-sudutnya, penuh dengan lukisan. Lihat pendopoknya, itu pendopo yang terbaik di antara pejabat Indonesia. Dia lebih mengamalkan Jawa daripada dia berkata-kata Jawa. Dia bukan hanya seorang Jawa, dia adalah seorang pecinta sejarah. Kalau hari ini orang cerita Pangeran Diponegoro, ada yang memposting di belakangnya lukisan, ada yang memposting saya adalah turunan 10 tahun yang lalu. Keluarga siapakah yang membuat pameran tentang peninggalan Pangeran Diponegoro? Keluarganya Prabowo Subianto. Saya masih bupati, saya hadir dalam pamerannya. Saya hadir dalam kegemaran keluarga ini pada wayang, pada sejarah, pada arsitektur. Artinya apa? Dia adalah pemimpin yang mumpuni. Dia sangat memahami sejarah, dia sangat memahami seni, dia sangat memahami arsitektur, dan dia sangat memahami keindahan. Maka dia adalah pemimpin yang menguasai semua dimensi